Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BBPMP Provinsi Jawa Barat dimanapun berada. Hari ini Alhamdulillah senang sekali saya berkesempatan mengunjungi SD Negeri 5035 Soka, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Telah hadir di sebelah saya, ini ada Ibu Seli sebagai perwakilan Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, juga sudah didampingi oleh teman-teman guru SD Negeri 035 Soka, dan yang nggak kalah hebatnya di sini ada anak-anak perwakilan dari siswa dari SD Negeri 035 Soka. Hadir juga perwakilan dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. Sebentar kita akan sedikit mengulik tentang apa GSS di 035 Soka pada pagi ini. Bu Seli, apa kabar? Selamat pagi. Sehat Ibu? Pagi, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya, tetap segar dan bugar. Alhamdulillah, ya. Luar biasa. Sobat BBPMP di Jawa Barat, tentunya kita akan sedikit bertanya-tanya terkait ini Bu Seli. Baru saja kita bersama-sama melakukan gerakan sekolah sehat. Salah satu agenda yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang tentunya ini mendorong semua sekolah tanpa terkecuali harus menjadi sekolah yang nyaman. Sekolah yang nyaman, menyenangkan, tidak lepas dari seluruh elemen di sekolah. Siswanya harus sehat, gurunya harus sehat, sehat semua aspek, sehat jasmani, sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasi, sehat jiwa, juga sehat lingkungan. Lingkungan harus sehat. Tapi sedikit saya mau bertanya sama Bu Seli, apa kesan-kesan yang Ibu dapatkan dari tadi kita sama-sama melakukan gerakan sekolah sehat yang secara langsung kita lakukan secara serempak dengan beberapa provinsi di seluruh Indonesia, juga hadir Mas Menteri sekaligus penanda tangan mitra terhadap support dalam rangka gerakan sekolah sehat. Gimana menurut pendapat Bu Seli? Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya Ibu, ini sangat luar biasa nih Bu ya. SD Soka mendapat kepercayaan itu terutama dari BBPMP, dari Ibu untuk melaksanakan gebiar gerakan sekolah sehat ya. Ini sangat luar biasa dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita semua di SD Soka. Yang utama adalah tadi ya, banyak sekali, ada 5S ya Bu ya. Gizi, sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Nah itu sudah terkemas tadi di beberapa praktik ya. Itu juga berdasarkan himbauan juga Ibu ya dari Kemendikbudristek, berarti harus menjaga pola hidup sehat dan bersih ya, bersih dan sehat. Nah tadi ada kegiatan-kegiatan seperti cuci tangan sebelum makan, ada olahraga senam, kemudian ada juga tadi beres-beres ya Ibu ya, bersih-bersih lah kalau bersih sekolah. Ya, itu mencerminkan bahwa kesehatan itu merupakan aset yang sangat berharga ya Bu ya. Tadi yang disampaikan Ibu juga, ketika kita tidak sehat, maka aktivitas apapun tidak akan berjalan dengan lancar. Sekolah ini kan wadah yang menciptakan ekosistem lingkungan kesehatan Bu ya. Rumah kedua bagi kita semua ya. Rumah kedua bagi anak-anak, bagi kawan-kawan guru di sekolah. Iya, betul. Jadi selain di rumah, anak-anak itu aktivitasnya dari rumah ke sekolah. Nah, rumah kedua inilah yang harus dibuat senyaman mungkin gitu. Jadi apa sih progres atau proses sanitasi yang dilakukan di SD Soka? Pastinya itu berhubungan dengan upaya-upaya kebersihan di rumah maupun di sekolah. Ya, betul Ibu, di rumah maupun di sekolah. Alhamdulillah di sini juga ada tim-tim UKS ya, ada tim Adiwiyata, ada guru-guru yang selalu menghimbau dari awal masuk, juga sudah seling mengingatkan. Apalagi ini udah alarm juga ya, mengingatkan Kemendikbud, itu berarti emang kita ini upaya bersama ya, Ibu. Luar biasa. Makasih Bu Seli. Kalau kita dengar penjelasan Bu Seli, Sobat BPMP dimanapun berada, tadi kita sudah dengar ya, dan saya rasa kita semua sepakat bahwa sekolah harus menjadi rumah kedua kita. Sekolah yang nyaman harus kita ciptakan. Kita tidak bisa mesan sekolah kita harus nyaman, tapi kita harus ciptakan bersama.
Siswa, guru, tenaga pendidik, masyarakat semua harus bahu-membahu menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman karena ini adalah rumah kedua kita. Terkait rumah kedua, Bu Sally, kembali lagi dalam upaya gerakan sekolah sehat. Banyak aspek, banyak yang harus kita bahas bersama. Kolaborasi kita dengan orang tua, kita dengan mitra terkait lainnya. Tadi Bu Sally sempat nyebut dinas kesehatan, ya kan? Mendorong supaya sekolah ini betul-betul menjadi sekolah aman, nyaman. Tadi Bu Sally juga menyampaikan UKS sudah berjalan. Bagaimana peran UKS di sekolah ini dalam rangka mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah sehat? Terpantau gizi anak-anak, terpantau perilaku hidup bersih dan sehat warga sekolah. Peran UKS sampai di mana? Alhamdulillah peran UKS di sini sudah berjalan ya Bu, dengan lancar gitu ya, dengan sesuai tupoksinya begitu ya. UKS ini bekerja sama dengan puskesmas peran juga. UKS di sekolah? Iya. Okay. Jadi peran UKS itu ada hubungannya tadi dengan, ayo kita makan makanan gizi seimbang sesuai tadi ya, sehat bergizi. Bawa makanan dari rumah, minuman dari rumah menggunakan misting atau tumbler gitu ya, yang tidak sekali pakai gitu ya. Jadi tidak menghasilkan sampah, tidak menghasilkan sampah, nanti dampaknya ya jangka panjang. Jadi penyumbang sampah, penyumbang sampah nanti. Nah, kemudian UKS juga ada hubungannya dengan gerakan pungut sampah. Kadang di sini juga ada gerakan pungut sampah. Ya, ada gerakan. Terus sampah yang dipungut dipilah, dipilih, diolah? Dipilah juga. Dipilah, kemudian didaur ulang ya. Oh, keren banget. Kemudian di UKS juga ada kegiatan imunisasi ya, Ibu ya. Secara berkala. Secara berkala, secara rutin oleh petugas kesehatan puskesmas. Ke sini nanti ada ke bagian humas, bagian kesiswaan nanti yang akan di bawah pembinaan dinas kesehatan. Jadi tidak hanya UKS di sekolah yang berjalan optimal, tetapi juga peran tim pembina UKS tingkat kota Bandung. Iya, jadi membangun kemitraan ya, Ibu. Tim pembina UKS itu kan unsurnya ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas agama. Bagaimana dengan agama? Karena bicara gerakan sekolah sehat ini kan nggak hanya sehat fisik, tapi sehat jiwa juga. Nah ini seperti apa perilaku yang sudah dijalankan? Ya, ini terutama dalam sehat jiwa, itu kami juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu. Ini terus diintegrasikan ke dalam setiap kegiatan belajar ataupun pembiasaan-pembiasaan. Ada sholat duhur bersama, sholat duha itu setiap hari Jumat ya. Apalagi kalau berdoa mah itu sudah rutin ya. Berdoa di awal masuk belajar, di akhir awal pelajaran, di akhir juga itu berdoa selalu ya. Iya, nah sekarang lagi ada program manasik. Ibu dan Bapak itu kegiatannya hubungannya dengan orang tua, menghadirkan orang tua, terus melibatkan pihak ketiga ya dari bagian sponsor manasiknya. Ada ya. Kita diedukasi juga. Jadi ada mitra-mitra terkait ya. Mitra-mitra terkait ya. Gitu. Menarik ya. Memaknai GSS itu sudah sangat keren di SD Negeri 035 Soka, sekalipun SD Negeri 035 Soka ini sebetulnya tidak termasuk dari sekolah yang memang terpilih sebagai sekolah yang dibina. Kenapa nggak terpilih? Karena memang sekolahnya udah keren. Alhamdulillah. Selain dari itu, Bu, tadi kita udah bicara sehat jasmani, sehat gizi. Sekarang saya mau tahu sehat lingkungan. Tadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Sally terkait dengan pembiasaan sholat duha, baca doa, manasik. Ini kan terkait dengan, mohon izin, itu lebih kepada agama Islam ya. Kalau terkait dengan, mohon maaf, kalau ada siswanya, gurunya yang tidak beragama Islam, bagaimana menjaga toleransi itu? Ya, toleransi itu harus ya, karena kita di sini siswanya apa muslim semua? Multi agama juga. Jadi ada agama lain. Ada yang non muslim kan? Karena memang sekolah negeri. Nah, bagaimana menyikapi mereka? Kalau tadi saya dengarkan lebih banyak itu. Nah ini memfasilitasi mereka yang non muslim seperti apa? Ya, untuk memfasilitasi anak-anak yang non muslim itu biasanya kan
di perpus atau di kelasnya masing-masing mereka membawa kitabnya sendiri, biasanya kitabnya ya, membawa kitab mungkin yang Hindu, mungkin yang Kristen dan lain sebagainya. Jadi setiap pelajaran agama mereka juga diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ada yang begitu. mendampingi? Kebetulan di sini belum ada, belum ada yang mendampingi. Jadi hanya ya diberikan pengarahan aja. Jadi ketika yang lain fokus dengan agama secara mayoritas, maka ini anak-anak yang belum, mohon maaf, yang non Muslim itu yang membaca kita mereka diarahkan begitu. Jadi anak-anak juga tetap mendapatkan alokasi waktu jadi untuk mereka bisa menunaikan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini kan menarik ya, karena negara kita kan negara yang memang mengakui keragaman, baik keragaman agama, budaya, ras ya, dan itu harus kita jaga karena itu adalah aset bangsa kita. Mungkin kita semua setuju. Artinya senang sekali mendengar apa gerakan sekolah sehat di sini sudah berjalan. Apa rencana Bu Sally ke depan dengan gerakan sekolah sehat ini bisa semakin masif terjadi di Kota Bandung? Apakah fokusnya hanya memikirkan sekolah ini saja atau punya program untuk juga mendorong sekolah lain di lingkungan bisa bergerak bersama dalam mewujudkan sehat bergizi, sehat imunisasi, sehat jasmani, sehat jiwa maupun sehat lingkungan. Iya. Dampak yang terbesar yang berkelanjutan inginnya kita berdampak kepada Kota Bandung ya secara keseluruhan ya Ibu. Jadi memang kita melaksanakan kegiatan gerakan yang tadi dicontohkan disebutkan tadi itu langkah-langkah kecil yang kita lakukan, setidaknya bisa menerapkan apa arti kesehatan kebersihan buat anak-anak dan insya Allah mungkin berdampak di masa yang akan datang begitu. Nah ini juga ada seringkali ya tadi kerjasama dengan beberapa mitra dari dinas kesehatan kan, dari puskesmas itu dinas pendidikan gitu ya, tentang lingkungan hidup yang kemarin ayo kita sama-sama deh untuk mengurangi sampah. Nah itu kan sangat luar biasa ya, bagaimanapun tumbler misting itu merupakan juga dari ide-ide yang diarahkan bagi kita, dan di Kota Bandung itu insya Allah sudah masif ya. Jadi setiap sekolah sudah produksi sampahnya sudah berkurang lah ya. Berkurang. Jadi alhamdulillah dengan pengurangan sampah ini berarti kan berdampak kepada pengurangan sampah secara keseluruhan di Kota Bandung gitu. Iya. Senang sekali Bu. Jadi ya Ibu, satu proses lagi SD Soka juga kan sekarang lagi proses Adiwiyata tingkat nasional gitu. Ya alhamdulillah lagi bertahap mungkin ya. Kemarin ada di sini timnya Pak Dede ya, tim Adiwiyata. Nah besok ke Jogja ya, ditugaskan ya ke DLHK. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sorotan juga ya buat nanti ke depannya seperti apa SD Soka. Yang terpenting menjadi motivasi untuk sekolah. Jadi menjadikan sekolah yang aman, nyaman, dan yang tentunya perilaku hidup bersih sehat itu tumbuh di semua warga sekolah. Oke, terkait dengan yang terakhir bicara soal lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan ini kan menjadi tujuan utama ya. Tujuan utama kita sebagai makhluk sosial. Betul-betul harus menjadi lingkungan ini menjadi sumber energi, sumber motivasi kita untuk bisa tumbuh, berkembang dan berpikir secara sistemik ya. Nah, membangun itu semua kan lingkungan ini harus mendukung. Lingkungan yang harus bersih, sehat, fasilitas kebersihan harus mendukung. Kemudian juga fasilitas sekolah, tidak hanya soal kebersihan, tapi juga misalnya punya halaman, betul itu dimanfaatkan, dibangun untuk terbangunnya suatu ekosistem lingkungan. Misalnya pemanfaatan permainan tradisional. Permainan tradisional yang memang ini juga tidak hanya membuat anak-anak kita bergerak, tapi juga mendorong anak-anak kita mengerti budaya, asal-usul. Tidak ada sesuatu yang modern sekarang, misalnya di era digital, kalau tidak dimulai dengan permainan tradisional yang tentunya itu kan ditransformasi terus ya. Bagaimana menumbuhkan permainan tradisional
yang juga tidak hanya membangun kesehatan jasmani secara individu, tapi juga mendorong sifat perilaku sosial, cinta budaya, cinta tanah air. Ini kan menjadi menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini gimana yang sudah dilakukan sekolah? Selain tadi P5. Ya, alhamdulillah budaya lokal di SD Soka itu kan selain budaya nasional, berarti kan harus di cinta budaya dulu ya, cinta budaya daerah ya. Selain P5 juga kita ini ke P5 hasil P5 sebetulnya ini hasil ya. P5. Keren sekali. Ya, ini ada di kelas berarti 4 ya, karya anak, pemanfaatan pemanfaatan daun-daun nih. Ini kalau maaf kalau nggak salah, ini bunga kering ya. Iya, betul. Bunga-bunga yang bisa jadi udah limbah karena jatuh dari pohonnya. Ini juga kain-kain kain kayak bungkus terigu ya. Oke, kain terigu. Iya. Ini P5. Dari P5, sini syarat akan kurikulum ya. Harus diajarkan mendorong anak-anak berkreativitas sejak dini. Mengenali jangan-jangan dari sini mereka kenal nama pohonnya pohon apa. Iya. Ya kan? Jadi anak-anak juga diberi kebebasan ya, namanya merdeka belajar berkreasi. Gitu ya. Boleh Ibu berdiri biar kita lihat di kamera. Ini hasil P5 luar biasa, memanfaatkan perca, syarat akan nilai, Ibu membangun kreativitas. Ini ada lagi nih kayaknya sekilas sih seperti sampah ya. Ini luar biasa, ini P5, ini kan cinta lingkungan ya. Dan ini pasti tidak dikerjakan sendiri kan? Tidak, ini bersama, kolaborasi. Tidak satu hari, berproses ya. Nah, itulah pentingnya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Belajar tidak hanya dari buku saja, tapi belajar dari lingkungan sosial. Dan ini kan yang harus kita literasikan kepada anak-anak kita. Betul. Yang harus kita dorong anak-anak kita mulai dari gerakan sekolah sehat. Ini banyak makna, syarat akan nilai-nilai yang bisa kita bangun. Masuk dari gerakan sekolah sehat, menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Itu adalah tujuan sekolah kita, mewujudkan sekolah sehat, sekolah maju, siswa berprestasi untuk Jabar juara. Gerakan sekolah sehat, sehat sekolahku, sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Ibu satu lagi. Jadi SD Soka juga selain memanfaatkan sampah dalam P5, tadi sudah disaksikan ya Ibu, ada Nang Neng Nong. Nah, itu senam budaya lokal yang diangkat di SD Soka. Di sini ada penciptanya. Kebetulan Pak. Jadi gerak ya. Pak Dana Komara, sahabat BBPMP Jawa Barat dimanapun berada. Pak Dana Komara adalah pencipta, pencetus, kreator senam Nang Neng Nong. Saksikan di YouTube, media sosialnya SD Negeri 035 Soka atau di media sosial BBPMP Provinsi Jawa Barat. Temukan seperti apa itu senam Nang Neng Nong. Senam yang menginspirasi karena di situ syarat akan budaya, dinyanyikan dengan penuh keceriaan, dengan gerakan sederhana, tapi bisa bergerak badan kita dan tentunya itu bisa sehat raga. Gitu ya Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade, kita tunggu kreativitas lainnya untuk mewujudkan Jabar sehat. Untuk mewujudkan SD Negeri 035 Soka, lahir generasi-generasi hebat, generasi-generasi sehat, generasi-generasi cerdas untuk Indonesia maju, untuk Jabar juara. Gerakan sekolah sehat, sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan.